Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Market Buzz dan kita akan simak terlebih dahulu market highlight. Di hari ini diantaranya adalah Gotoh akan right issue 118,43 miliar saham seri A untuk mengembangkan kegiatan usaha dan perkuat posisi permodalan. Nah, sejauh mana kemudian investor menyikapi ini? Ramayana dengan kode saham RALS setujui bagi dividen 307,5 miliar, 87% dari laba atau Rp50 per lembar saham. Dan agenda-agenda ekonomi yang menarik untuk dicermati dari Asia, ada data mengenai keputusan suku bunga Indonesia ataupun kemudian juga ada data soal PDB Singapura quarter on quarter di triwulan 1 dan juga ada data mengenai keputusan suku bunga Korea Selatan di bulan Mei. Dari Amerika Serikat, pemirsa, ada hasil rapat FOMC klaim pengangguran awal Amerika Serikat juga. Itu dua data yang menarik untuk dicermati. Dari Eropa ada PDB Jerman secara year on year di triwulan 1. Agenda emiten diantaranya adalah WSKT, Arto, Gia, Silo, BJBR, BSBK, dan juga IPAC ini akan menggelar RUPS. Sementara itu BEFIN dan INKP dan juga TAPG ini akan menggelar KUM dividen tunai. Begitu juga dengan TEKIM akan menggelar KUM dividen tunai. Sementara untuk ISAT, KUAS, PTRO akan menggelar ex dividen tunai dan SRTG juga akan menggelar ex dividen tunai. Kita akan ke data dari pergerakan IHSG ataupun mungkin penutupan IHSG di sesi 2 perdagangan kemarin sore, pemirsa. IHSG berbalik arah ke zona hijau saat akhir perdagangan di hari Rabu menguat 0,14% ataupun 9 poin ke posisi 6.745. Sektor industri dasar di posisi yang paling lemah turun sebesar 0,31%, sedangkan infrastruktur jadi yang terkuat naik 1,22%. Lalu bagaimana dengan pembukaan bursa Asia di pagi hari ini? Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Indeks-indeks utama di Asia nampaknya dibuka melemah, kecuali Nikkei dibuka menguat 0,26%, STI Singapura 0,45% melemah, kemudian Kospi melemah 0,39% dan Hang Seng dibuka melemah 0,97%. Dan untuk memperbincangkan berbagai tema menarik atau pembahasan menarik di Market Buzz kali ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Praska Putrantio, beliau adalah CEO dari Advisor.id. Apa kabar Mas Praska? Ya, selamat pagi, Baik, baik. terima kasih sudah kembali bergabung di Market Buzz. Kita ke IHSG yang nampaknya ini cukup perkasa di tengah berbagai macam sentimen lah ya. Di tengah dari pelemahan dari bursa Eropa dan juga Amerika Serikat terkait dengan penantian dari plafon utang dari Amerika yang tidak kunjung, belum ada kepastian begitu ya. IHSG kembali menguat pada hari Rabu, net buy asing mencapai 900 miliar rupiah dan sepekan 2,3 triliun rupiah dan 3 bulan ini sudah mencapai 13,5 triliun rupiah. Sebetulnya melihat dari ini apa yang bisa dimanfaatkan secara peluang, Mas Praska? Ya, baik. Jadi untuk IHSG memang pergerakannya masih cukup fluktuasi ikut sentimen eksternal ya, karena kalau dari dalam negeri kan kita lihat tampaknya masih cukup positif semua, di mana hari ini juga akan rilis mengenai suku bunga acuan Bank Indonesia ya, seperti itu. Dan juga kita lihat tren rupiah juga memang melemah lebih karena dipengaruhi oleh faktor eksternal. Di tengah kekhawatiran apakah Amerika benar-benar bisa potensi gagal bayar atau tidak jelang deadline di tanggal 1 Juni nanti mengenai batas pagu hutang, seperti itu, di mana juga secara isu ini kita lihat dari Fitch Rating sudah menempatkan outlook-nya negatif ya pada rating AAA-nya, sehingga bisa potensi menambah kekhawatiran pasar untuk di perdagangan hari ini. Dan sebenarnya perlu bisa dicermati, investor bisa melakukan buy on weakness pada beberapa saham yang secara prospek sektoral masih punya pertumbuhan ya jangka panjang hingga tahun depan, sehingga ini bisa jadi kesempatan untuk bisa mengakumulasi lagi, meskipun dari beberapa bank, terutama dari beberapa saham, terutama sektor perbankan di big caps ini masih tetap mencetak kinerja yang paling tinggi seperti itu. Sektor infrastruktur dinilai menjadi satu sektor yang menarik dan juga mengatrol pergerakan IHSG di penutupan perdagangan kemarin. Apa yang bisa dianalisis dari sektor infrastruktur, Mas Praska? Ya, untuk sektor infrastruktur penguatan kemarin ditopang oleh dari saham Telkom ya. Kalau kita di sini saham Telkom kan memang bisa dikatakan secara fundamental juga mencatatkan pertumbuhan ya. Meskipun secara pergerakan sahamnya masih relatif fluktuatif dan kemarin penguatan itu sedikit bisa dikatakan lebih ke arah bargain hunting investor setelah mengalami koreksi kurang lebih hampir 2 atau 3 minggu terakhir dari posisi tertinggi di level 4.400. Jadi
investor menurut saya lebih mengambil posisi untuk buy on support ya, dan Hmm. lebih kepada technical rebound untuk saham Telkom. Oke, artinya belum ada sebuah keyakinan secara fundamental dari Telkom yang akhirnya membuat investor mengkoleksi Telkom hanya ini secara teknikal saja begitu ya? Ya. Oke, secara fundamental apa yang menarik dari Telkom? Ada sebuah alasan mengapa kemudian investor masuk Telkom mengkoleksi untuk jangka menengah ke panjang? Ya kalau kita lihat di sini saham Telkom sebenarnya secara performa fundamental tetap memang mencatatkan pertumbuhan, hanya saja kalau kita lihat pertumbuhan kinerjanya agak sedikit mengalami perlambatan ya di tahun lalu ya. Namun di Q1 tahun ini di Maret 2021 kemarin rilis LK-nya itu cukup kuat sekali ya, di mana untuk data laba bersihnya mencatatkan pertumbuhan ya relatif moderat, sekitar kecil ke moderat di sekitar 5%, dan juga dari sisi penjualan pun juga di pendapatnya di sekitar 2,5%. Artinya memang secara year on year masih pun bertumbuh, tapi tetap akselerasinya agak lebih melambat seperti itu. Tapi tetap investor di sini melihatnya kepada prospek dari sektor telekomunikasi sendiri kan masih menjadi penopang ya, dari pertumbuhan ekonomi kita, dan juga secara jangka panjang masih tetap bertumbuh seperti itu. Ya, dari sentimen GoTo sendiri sejauh mana ini kemudian menjadi salah satu sentimen yang cukup mempengaruhi lah excitement dari investor terkait Telkom? Ya untuk saham efek dari GoTo sendiri ya, saya rasa sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, karena kalau kita lihat memang secara kinerja emiten GoTo ini memang mencatatkan perbaikan yang dibanding dari periode sama tahun lalu. Tapi kita lihat di sini kan secara performa saham emiten Telkom sendiri lebih ditopang dari kekuatan fundamental yang membuat harga sahamnya kembali terapresiasi seperti itu. Dan juga secara industri kalau kita lihat perbandingan dengan emiten-emiten telekomunikasi lainnya seperti Indosat juga, kalau kita secara industri juga sama-sama memang mengalami atau mencatatkan pertumbuhan dibanding periode sama tahun lalu. Jadi kalau saya lihat sih lebih sektor infrastruktur telekomunikasi ini masih di tengah kondisi ekonomi yang masih cenderung fluktuasi, apalagi dengan faktor-faktor eksternal yang terkait dengan kebijakan moneter Amerika Serikat yang belum cukup jelas seperti itu. Baik, sedikit memasuki tahun-tahun politik untuk saham-saham berbasis infrastruktur, biasanya secara historis seperti apa sih Mas Praska? Biasanya kan ada kemudian Ya. investor yang cukup concern gitu, apakah kebijakan terkait dengan infrastruktur ini akan dilanjutkan atau tidak. Nah, memasuki tahun politik biasanya apa yang bisa diantisipasi? Ya untuk saham-saham infrastruktur sebenarnya tidak terlalu berkaitan menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sini infrastruktur lebih fokusnya ke jangka panjang, baik terkait tahun politik atau tidak ya, dan lebih dicermati lagi adalah untuk sektor infrastruktur telekomunikasi ini memang menjadi needs untuk jangka panjang, dan juga dan menurut saya juga lebih kepada kategori sektor infrastruktur yang defensif seperti itu, ketimbang lebih ke infrastruktur yang lebih ke arah konstruksi dan juga utilitas energi. Nah, tapi Spesifik kalau kita infrastruktur yang konstruksi, seperti apa? Ada dampaknya masuk tahun politik? ya kalau untuk yang konstruksi memang menurut saya ada harapan ada dampak ya, terutama di tengah kondisi saham-saham emiten karya ya konstruksi ini yang Ya. dalam tekanan ya, di tengah kinerja fundamental yang kurang bagus juga, dan tekanan masalah hutang seperti itu. Tentu saja tahun politik tahun depan ya diharapkan bisa membawa perbaikan bagi emiten-emiten konstruksi, terutama BUMN karya seperti itu. Kalau secara Apa yang bisa spesifik. diantisipasi wait and see dulu untuk sektor infrastruktur masuk tahun politik yang spesifik konstruksi? Ya, untuk yang khusus konstruksi ya, BUMN karya tepatnya, menurut saya sih investor lebih wait and see dulu juga, melihat bagaimana progres kondisi keuangannya pada hingga Q3 tahun ini ya, karena harapannya kan ada yang rencana konsolidasi tersebut tentu diharapkan bisa memberikan perbaikan kinerja ke depannya di tengah isu tekanan kinerja finansial di emiten-emiten tersebut seperti Baik, itu. terkait data dari Bank Indonesia mengenai suku bunga acuan, tentu saja considering berbagai macam dinamika yang terjadi di Amerika Serikat, konsensusnya akan seperti apa menurut Anda, Mas Praska, untuk suku bunga acuan hari ini? Kalau suku bunga acuan sudah kita memprediksinya akan tetap stabil ya, karena alasannya adalah lebih dikarenakan laju inflasi kita secara year on year di sini lebih sudah melambat ya, bahkan lebih kecil daripada konsensus. Dan kedua adalah secara pergerakan nilai tukar juga tidak terlalu tertekan, meskipun indeks dolar Amerika Serikat ini cukup menguat dalam posisi kurang lebih 3 minggu terakhir ya, ke level 104 seperti itu. Dan tampaknya juga di sini kan sudah melewati momentum hari raya, jadi harusnya tekanan inflasi ke depan juga sudah tidak terlalu tinggi, sehingga itu yang membuat kondisi dari suku bunga acuan yang
hari ini akan dirilis tetap di 5,75% seperti itu. Baik, oke. Kita ke BBRI yang nampaknya juga belakangan atau beberapa hari ini menjadi perbincangan yang masuk lagi all time high. Mas Praska, ini tentu saja dilihat dari excitement dari investor asing yang melakukan net buy paling tinggi. Apa yang bisa dimanfaatkan ataupun mungkin analisisnya terkait dengan BBRI seperti apa? Ya, kalau untuk BBRI sendiri sebenarnya secara apa namanya valuasi price earning ratio maupun price book value kalau kita compare dengan rata-rata industri memang sudah tidak terlalu murah lagi ya. Tapi kita lihat di sini memang prospek pertumbuhan jangka panjang yang tetap diyakini masih tetap bisa bertumbuh ya di tengah goncangan ekonomi juga seperti itu. Dan di samping itu menurut saya juga tidak hanya BBRI ya, ada termasuk BBCA, Bank Mandiri yang secara performa fundamentalnya kalau saya lihat di sini hingga Q1 itu sama-sama mencetak pertumbuhan all time high juga nih secara apa namanya kinerja pendapatan maupun laba. Tapi secara arus dana investor asing memang di BBRI sendiri analisis kami melihat ya arusnya cukup tinggi juga sekitar 1 triliun ya dalam sepekan terakhir, itu yang membuat BBRI akhirnya mencetak Baik. rekor tertinggi seperti itu. Anda tadi menyampaikan sektor big banks ini menjadi sektor yang secara kinerja keuangan menarik dan akhirnya juga banyak dilirik oleh investor. Lalu mengapa spesifik BBRI? Ya, jadi kalau saya lihat di sini memang kalau secara perbandingan ya BBRI di sini secara perbandingan kinerja memang lebih relatif menarik ya dibanding bank-bank reseller lainnya ya. Namun kita lihat di sini juga BBRI memang tampaknya menjadi preferensi investor asing karena secara akselerasi pertumbuhan laba juga tadi lebih tinggi juga dibanding dengan peers-nya seperti itu. Baik, oke. Kita masih ada bahasan yang lainnya. Salah satu adalah mengenai saham pilihan Anda di pagi hari ini, Mas Prasetyo. Kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali.